Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penegakan hukum kasus lingkungan hidup. Nama saya Silmi Sudrajat Putri, NPM 19.142 dari kelas C beserta rekan-rekan saya yang bernama Saya Jihan Oktari, NPM 19.124 dari kelas C. Dan saya Rahmanur Syifa, NPM 19.128 dari kelas C. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Perintah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Lalu saya akan masuk mengenai kasus pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Lalu pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir. Slide selanjutnya mengenai penegakan hukum lingkungan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang penegakan hukum lingkungan hidup. Adapun latar belakang penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum dalam instrumen perubahan sosial merupakan hubungan interaksi. Dalam arti, terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum. Sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yaitu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum di bidang dan lingkungan hidup dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi atau tata usaha negara. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata. Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana. Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global.
Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya mengenai jenis instrumen penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, ada sanksi administrasi, yaitu yang bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua adalah ada penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat bermusyawarah antar masyarakat agar terjamin mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum. Perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Lalu selanjutnya untuk pembahasan yang kedua ada konsep dan pemikiran sosiologi hukum oleh Roger Cottrell sebagai pelopor dari teori social action. Selanjutnya, Roger Cottrell menyoal jenis pengalaman hukum yang memiliki signifikasi pada cara individu-individu berpikir mengenai hukum, sebab kesadaran umum atas lembaga dan praktik hukum sebagai bagian dari latar belakang kehidupan sosial tidak mungkin dengan sendirinya merangkai ketegangan antara pengalaman dan ideal. Salah satu yang dianggap oleh signifikan bagi Cottrell untuk menggambarkan pengalaman yang relevan, yaitu dampak pada kondisi kehidupan personal individu. Lebih lanjut, Roger Cottrell mengemukakan bahwa perubahan yang hanya terjadi dalam kesejahteraan ekonomi, teknologi, atau sikap-sikap dasar dari para anggota masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang terus-menerus berlangsung dan barangkali juga di mana hubungan hukum dan perubahan sosial merupakan persoalan sentral sebagaimana banyak teori yang dikemukakan para pakar. Hukum harus reaktif dalam merespons setiap perubahan sosial sehingga melahirkan perubahan pada hukum pula. Pentingnya perubahan pada hukum sebagai respon adanya perubahan sosial tentunya membawa dampak positif bagi setiap penyelesaian masalah hukum dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Materi yang ketiga yaitu hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering.
Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di lain pihak, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dalam sistem hukum yang maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis. Tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.